Sebelum nonton video cerita berikut ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube Herai Bercerita, agar tidak ketinggalan video-video cerita yang lainnya yang akan diposting untuk setiap harinya. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamaya, hiduplah seorang wanita muda bernama Ayu. Kecantikannya tersohor ke seluruh desa, dengan kulit seputih pualam dan senyuman yang mampu memikat siapa saja. Namun, hidup Ayu tak selamanya bahagia. Ia telah menjanda setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan misterius di hutan dekat desa. Sejak kepergian suaminya, Ayu kerap merasa diawasi. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya, seperti tawa rendah bercampur geraman. Ayu mencoba mengabaikan, menganggap itu hanyalah imajinasinya. Namun, semuanya berubah pada suatu malam ketika ia bermimpi aneh. Mimpi yang menyentuh realita. Dalam mimpinya, Ayu melihat dirinya berada di tengah hutan, di bawah bulan purnama. Seorang pria tinggi besar dengan wajah samar mendekatinya. Pria itu tampak gagah, tetapi aura gelap menyelimutinya. Ia mengulurkan tangan kepada Ayu dan berkata dengan suara yang menggema, "Engkau akan menjadi milikku, Ayu." Ketika Ayu terbangun, ia mendapati tubuhnya lemas dan ada bekas luka kecil di pergelangan tangannya, seperti cakaran. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tak ada bukti apapun. Kehamilan misterius. Beberapa minggu kemudian, Ayu mulai merasa mual dan lemas. Ia memeriksakan diri ke bidan desa dan mendapat kabar mengejutkan, ia hamil. Kabar ini menjadi buah bibir di desa, karena semua orang tahu bahwa Ayu tidak pernah terlihat dekat dengan pria manapun setelah suaminya meninggal. "Apa mungkin ini anak dari arwah suamimu?" bisik salah satu tetangga dengan nada bergidik. Namun, kehamilan Ayu bukanlah kehamilan biasa. Perutnya membesar jauh lebih cepat dari seharusnya. Dalam waktu 3 bulan, perutnya sudah sebesar wanita yang hamil 9 bulan. Tak hanya itu, setiap malam, ia merasa bayinya bergerak dengan cara yang aneh, seperti ada cakar kecil yang merobek dari dalam. Kebenaran yang menyeramkan. Pada malam Jumat Kliwon, seorang dukun tua bernama Mbosri datang ke rumah Ayu. Mbosri terkenal sebagai orang yang bisa melihat hal-hal gaib. Ia memandang Ayu dengan tatapan ngeri dan berkata, "Ayu, yang kau kandung bukan anak manusia. Ini adalah anak genderuwo." Ayu terperanjat. Ia tak percaya dengan apa yang dikatakan Mbosri, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ada kebenaran di balik ucapan itu. Mbosri menjelaskan bahwa genderuwo, makhluk gaib yang sering mengganggu wanita cantik, telah mengincar Ayu sejak lama. Makhluk itu menggunakan mimpi untuk mendekatinya dan membuatnya hamil. "Kita harus menghentikan ini sebelum bayi itu lahir. Jika tidak, dia akan membawa malapetaka bagi desa ini," ujar Mbosri dengan nada serius. Ritual di tengah malam. Malam itu, Mbosri mengadakan ritual di rumah Ayu. Ia menaburkan garam dan membakar dupa untuk mengusir genderuwo. Selama ritual, suara tawa serak bergema di seluruh rumah, disertai angin kencang yang tiba-tiba masuk melalui celah jendela. Ayu menjerit kesakitan ketika perutnya bergerak liar, seperti ada makhluk besar yang mencoba keluar. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan. Genderuwo itu tampak mengerikan, dengan tubuh berbulu, mata merah menyala, dan taring panjang. "Dia milikku," raung genderuwo, suaranya mengguncang rumah. Mbosri melawan dengan mantra dan doa, tetapi genderuwo terlalu kuat. Ia mendekati Ayu, seolah ingin mengambil anak itu langsung dari rahimnya. Namun, sebelum genderuwo berhasil, Ayu dengan sekuat tenaga memegang keris peninggalan suaminya dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Akhir tragis. Genderuwo meraung kesakitan, lalu menghilang bersama bayangan kelam yang menyelimutinya. Ayu terkulai lemas, darah mengalir deras dari tubuhnya. Dengan napas terakhir, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan makhluk itu lahir di dunia ini." Desa Sukamaya kembali tenang setelah kejadian itu, tetapi bayangan tragedi itu tetap menghantui warga. Mereka percaya bahwa Ayu telah menyelamatkan desa dari bencana besar, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Rumah Ayu kini kosong, hanya dihuni oleh angin malam yang kadang membawa bisikan halus, seolah memanggil nama Ayu.